Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Garment Production. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari ide bisnis kami, yaitu mengenai garment production. Sebelumnya, kami sendiri terdiri dari saya sendiri, Anissa Pratiwi, kemudian ada anggota Dona Lolita, kemudian ada Nadra Meisya, Fanya Salma, Fahreza, dan juga Bevan Pradika. Oke, baik. Untuk Garment Production sendiri merupakan perusahaan yang bekerja di bidang industri pakaian jadi atau konveksi, di mana kita memilih proses sektor industri ini, yaitu mengingat bahwa dari waktu ke waktu pakaian selalu mengalami perubahan tren dan fungsi, di mana jika dilihat, maka bisnis pakaian ini tidak akan ada matinya, sama halnya dengan usaha di bidang makanan. Oke, untuk customer profile sendiri dari Garment Production sendiri, yaitu dari masyarakat dan juga reseller penjual pakaian, di mana pasti mereka membutuhkan jasa kami untuk menyediakan pakaian, jadi maupun pembuatan pakaian yang praktis, terjangkau, serta cepat dalam proses produksi dikarenakan kita dapat melakukan pemesanan melalui website yang sudah terintegrasi. Oke, mungkin selanjutnya untuk produk yang kami tawarkan sendiri dari Garment Production sendiri, kita menyediakan produk jadi maupun penyediaan jasa pembuatan pakaian di mana customer dapat mengirimkan desain mereka sendiri, memilih bahan, serta memilih ukuran sesuai kebutuhan customer yang dapat diakses melalui website yang sudah tersedia. Selanjutnya itu value added. Keunggulan produk garment production yaitu dapat menghasilkan produk dengan bahan yang berkualitas dan harga yang terjangkau. Proses produk garment production juga dilakukan dengan cepat dan terjamin dengan adanya garansi selama 3 hari setelah produk diterima. Customer dapat mengirim desain sendiri yang dikirimkan melalui website. Target customer dari Garment Production merupakan masyarakat umum dan reseller penjual pakaian. Masyarakat umum menjadi target kami dikarenakan mereka tertarik membuat pakaian dengan desain sendiri, akan mendapatkan kemudahan dan kualitas yang baik. Kemudian untuk reseller, karena mereka bisa mendapatkan kualitas, pembuatan yang cepat, dan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada market size. Di sini Garment Production menargetkan jumlah penduduk dengan rentan usia 20-40 tahun di Indonesia, di Sumatera Barat. Next. Selanjutnya itu competition. Usaha-usaha atau produk yang akan menjadi kompetitor adalah usaha konveksi lainnya, tukang jahit, dan produk dari brand-brand lokal maupun brand ternama. Sales projection dari Garments Production sendiri adalah prediksi hasil penjualan dari Garments Production selama 5 tahun ke depan. Next. Saat ini Garments Production sudah memiliki sumber daya manusia ataupun sudah memiliki beberapa karyawan dan memiliki keunggulan berupa adanya website sebagai tempat customer mengirimkan desainnya sendiri. Untuk mitra-mitra dari Garments Production sendiri terdiri atas satu reseller yang membantu penjualan produk, yang kedua desainer membantu pembuatan desain, yang ketiga supplier bahan pakaian yang menyediakan bahan pakaian, dan penyedia jasa pengiriman yang membantu pengiriman produk, expert UI UX dan programmer yang membantu mengelola website, dan selebgram yang nantinya membantu mempromosikan jasa dan produk dari Garments Production. Proses produksi yang akan dijalani oleh Garments Production dimulai dari pembelian bahan baku berupa kain, kemudian bahan baku akan diberikan kepada penjahit berbarengan dengan desainnya nanti, dan jika sudah diberikan, penjahit akan mulai menjahit sesuai dengan desain. Setelah selesai, akan dilakukan pengecekan terhadap pakaian. Apabila tidak ada cacat, akan dilakukan penjualan dan pengiriman saat itu.
Key activities dari garments production ini terdiri dari yang pertama ada produksi yang aktivitasnya berupa membeli bahan, membuat pakaian, mempertahankan kualitas, dan menjalin relasi dengan reseller. Yang kedua, melakukan pemecahan masalah yang aktivitasnya berpusat pada melakukan riset pasar dan mempekerjakan ahli pada pembuatan web. Yang ketiga, menyediakan platform atau jaringan yang kegiatannya berupa melakukan promosi melalui berbagai media dan menyediakan website untuk proses transaksi reseller. Baik, di sini ada expense dan capital equipment. Expense sendiri adalah beban pengurangan dari pendapatan, dan capital equipment itu adalah jumlah modal yang dibutuhkan. Di sini ada beberapa keterangan yakni biaya mesin produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya pembuatan website, dan biaya listrik. Next. Di sini terdapat organization yang dimana terdapat struktur organisasi dari garment production sendiri. Next. Untuk personal job desk-nya, di sini ada owner, yakni bertugas untuk memimpin perusahaan. Yang kedua ada pengawas produksi yang bertanggung jawab terhadap mutu, kualitas barang, dan jahitan. Yang ketiga ada administrasi, yakni memasukkan data dan mengatur keuangan serta pengatur gaji. Next. Kemudian yang keempat ada pembelanjaan, yakni membelanjakan bahan-bahan. Yang kelima ada web development untuk membuat tampilan website, melakukan pengujian, menemukan masalah yang tidak terduga, menyimpan progres kerja website, dan melakukan komunikasi dengan klien. Yang keenam ada jahit dan sablon, yakni kegiatan menjahit dan menyablon sesuai dengan pesanan yang diinginkan. Next. Yang ketujuh ada finishing. Finishing sendiri terdapat membuang benang kasar, memasang kancing, menggosok, buang benang halus, memasang pack, dan bungkus. Pada divisi finishing merupakan tahap akhir penyelesaian produk. Terdapat juga pekerja harian dan pekerja borongan. Pekerja harian sendiri adalah pekerja tetap, sedangkan pekerja borongan adalah pekerja yang dibayar sesuai dengan jumlah piece yang dikerjakan. Next. Oke, di sini ada financing strategi. Dalam kegiatan perencanaan keuangan kami akan melakukan perakiraan atau yang dimana bisa disebut forecasting tentang apa yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang dengan cara membuat laporan keuangan yang dimana hal ini sebagai basis mengukur kesehatan keuangan perusahaan. Rencananya kita akan membuat kebijakan keuntungan usaha dengan komposisi 50% antara investor dengan pemilik dari profit yang didapatkan. Jika kami mengalami kerugian yang disebabkan di luar kesalahan kami, tentunya akan ditanggung kedua belah pihak. Pengembalian modal setelah dikurangi setengah dari jumlah kerugian yang diderita. Sedangkan jika kerugian disebabkan kelalaian kami, maka kami akan mengembalikan modal usaha secara utuh. Next. Oke, di sini ada cash flow pada tahun pertama sampai 5 tahun yang akan mendatang. Di sini terdapat cash in, cash out, dan saldo akhir. Bisa dilihat dari cash flow-nya sendiri mengalami kenaikan pada per tahunnya. Next. Di sini ada exit plan. Jika usaha mengalami kerugian, maka garment production akan melakukan evaluasi, memperbaiki sistem bisnis, melakukan perubahan yang dirasa perlu dan menyebabkan perusahaan merugi, mengatur sistem manajemen keuangan, fokus dan optimis. Pertanggungjawaban dari kami terhadap stakeholder dan shareholder adalah dengan memberikan laporan kegiatan bisnis secara rinci dan jelas. Kami juga akan memberikan hak kepada stakeholder dan shareholder sesuai dengan kesepakatan di awal, yakni jika terdapat suatu masalah, maka para stakeholder maupun shareholder dapat memberikan solusi yang bersifat tidak merugikan pihak manapun. Kami juga akan menciptakan kepercayaan yang kuat sehingga proses bisnis dapat berjalan dengan optimis. Next. Oke, selanjutnya ada marketing plan. Yang pertama, mendapatkan leads dengan melakukan promosi semaksimal mungkin secara online di berbagai platform sosial media.
serta melakukan promosi secara offline seperti memasang banner, berpartisipasi dalam sponsorship amal, dan lain sebagainya sehingga dapat menarik customer. Yang kedua, leads menjadi customer dengan terus melakukan promosi serta memantau seberapa banyak orang yang tertarik pada postingan sosial media dan memantau visitor website. Selanjutnya akan melakukan evaluasi setiap bulannya untuk meningkatkan minat customer. Selain itu, leads dapat melakukan registrasi dalam website kami untuk melakukan transaksi pemesanan dan diberikan diskon awal pembelian untuk customer. Yang ketiga, customer menjadi retain customer. Untuk mendatangkan retain customer, kami akan menawarkan beberapa paket diskon yang menarik serta terus mengedepankan pelayanan dan hasil produksi yang berkualitas sehingga customer akan merasa puas dan berlangganan dengan kami dalam pemesanan pakaian. Selanjutnya ada advertising and promotion plans. Kami membuat logo perusahaan sesuai dengan citra yang dibangun, memasang banner, menjadi sponsor secara acara amal, memberikan potongan harga, bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan produk garment production melalui media sosial yang sudah disepakati bersama, dan melakukan iklan di sosial media seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Selanjutnya ada kelemahan kompetitor yang dapat kami manfaatkan, yaitu yang pertama tukang jahit atau karyawan yang kurang handal. Kami akan berusaha untuk mencari karyawan yang bisa diandalkan agar klien tidak kecewa, sehingga mereka akan kembali lagi dan menjadi pelanggan setia. Yang kedua, mesin produksi, kami akan melakukan pengecekan atau perawatan rutin agar bisa memperpanjang usia mesin sekaligus mengetahui keadaan mesin dan memprediksi kapan mesin harus diganti atau bisa diperbaiki. Sekian presentasi dari kelompok kami, Garment Production. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.